warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang spektroskopi fotoelektron atau XPS. X-ray fotoelektron atau spektroskopi atau XPS dikenal juga sebagai elektron spektroskopi for chemical analysis (SK) yang secara luas digunakan sebagai teknik mengidentifikasi komposisi kimia pada permukaan. XPS berbasis pada efek fotoelektrik yang dikembangkan pada pertengahan 1960 oleh Kaisibach. XPS spektroskopi ini menggunakan sumber sinar yang dapat melepaskan elektron dari intinya. Elektron yang dilepaskan akan ditangkap oleh detektor dan dianalisis. Dari analisis dapat diketahui atom apa yang berada pada permukaan. Jika teknik digunakan pada proses absorpsi, maka akan diketahui molekul apa saja yang dapat diabsorpsi. Bahkan secara kuantitatif dapat ditentukan jumlah molekul yang terabsorpsi. Bahkan dengan modifikasi penggunaannya, alat ini dapat digunakan untuk menentukan mekanisme suatu proses absorpsi. Seperti contoh mekanisme proses kerja XPS. Teknik spektroskopi fotoelektron yang bersumber pada sinar X bertujuan untuk mengkarakterisasi struktur elektron pada berbagai sistem keadaan padat maupun cair melalui analisis energi kinetik baik yang berupa energi ikatan valensinya maupun fotoelektron pada kulit yang lebih dalam. Penggunaan teknik ini telah meluas tidak hanya untuk mempelajari karakter permukaan secara kualitatif, tetapi juga secara kuantitatif. Secara kuantitatif, teknik ini biasanya digunakan untuk menentukan komposisi suatu permukaan dan lebih dikenal sebagai SK, Electron Spectroscopy for Chemical Analysis. Penggunaan alat ini tidak hanya untuk analisis secara makroskopis, tetapi lebih pada skala mikroskopis. Gagasan penggunaan teknik XPS untuk mempelajari mekanisme reaksi absorpsi gas pada permukaan padat dapat diwujudkan bila alat dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pemrogram secara otomatis. Seperti misalnya spektrometer VG Scala Mark II yang dilengkapi dengan program Eclipse. Eclipse telah dimanfaatkan teknik XPS untuk mempelajari mekanisme reaksi absorpsi amoniak pada Ni3 preabsorpsi oksigen pada temperatur kamar dan berhasil menentukan mekanisme reaksi absorpsinya. Teknik spektroskopi fotoelektron menggunakan besarnya energi pengionan molekul ketika elektron dikeluarkan dari orbital yang berbeda-beda. Informasi yang didapatkan adalah energi orbital tempat elektron berasal. Dia menggunakan informasi ini dapat menduga spesies yang berkaitan dengan energi orbital tersebut. Umumnya, alat XPS dilengkapi dengan ruangan preparasi sehingga eksperimen dapat dilakukan secara in situ atau langsung di dalam alat. Hal ini sangat menguntungkan karena untuk mengamati suatu proses yang terjadi pada sampel tidak perlu terkontaminasi oleh atmosfer luar. Hanya saja eksperimen yang dapat dilakukan masih terbatas pada proses reaksi padat dengan gas, sedangkan untuk sampel cair karena cairan diletakkan dalam sel, maka sulit untuk diberi perlakuan. Alat XPS beroperasi dalam keadaan vakum dan dilengkapi dengan berbagai fotoelektron gas mulia yang berguna untuk membersihkan permukaan sampel yang bila sampel telah diberi perlakuan dalam alat. Sebelum diberi perlakuan tertentu, misalnya permukaan sampel dibersihkan menggunakan ion argon. Proses fotoelektrik terjadi ketika suatu sinar X menembak elektron dalam atom sehingga menyebabkan eksitasi dan membentuk hole dalam atom. Kemudian elektron yang diinjek menghasilkan foton dengan energi E sama dengan H kali V. Prinsip kerja XPS spektroskopi fotoelektron induksi oleh sinar X dikembangkan sejak tahun 1950 oleh kelompok Sinben. Teknik ini didasari oleh adanya pemisahan resolusi tinggi dari energi ikatan elektron pada tingkat inti yang diemisikan oleh efek fotoelektrik yang berasal dari iradiasi sinar X. Sumber foton yang berasal dari iradiasi sinar X dilewatkan pada sampel. Elektron yang berada pada tingkat inti atau kulit bagian dalam akan diemisikan keluar yang ditangkap oleh penganalisa dan deteksi dalam bentuk energi ikatan elektron pada tingkat inti.
Energi ikatan elektron tingkat lebih dalam atau dekat inti oleh interface atau software akan ditampilkan dalam bentuk spektrum energi ikatan terhadap intensitas yang akhirnya dapat dipresentasikan sebagai kehadiran molekul atau atom tertentu. Sumber sinar biasanya merupakan hasil iradiasi logam aluminium dan magnesium. Penggunaan sumber sinar aluminium menghasilkan sinar dengan panjang gelombang 1450 nanometer, sedangkan sinar X yang dihasilkan oleh sumber sinar magnesium menghasilkan 1250 nanometer. Masing-masing sumber sinar ini karakteristik, sehingga diperlukan pemilihan sumber sinar yang tepat untuk menghasilkan karakter analisis yang diharapkan. Berdasarkan kajian dari berbagai referensi, maka ditemukan spektroskopi fotoelektron yang bersumber pada X-ray dapat digunakan untuk mempelajari mekanisme reaksi absorpsi pada permukaan. Dengan melakukan deteksi sebagai fungsi waktu, maka dapat diketahui perubahan struktur permukaan setiap waktu sehingga dapat diduga mekanisme yang terjadi. Bila terjadi perubahan lingkungan dan molekul akibat pembentukan ikatan baru, maka akan terjadi perubahan energi ikatan atau energi pengionan dari atom yang dipengaruhi dan mekanisme reaksi absorpsi akan terjadi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.